gue masih berusaha, gue sadar itu kayaknya mimpi gitu. Seketika dari itu ketemu orang, tapi gue ketemu orang itu bukan orang, bentuknya orang, tapi jalannya ada yang ngambang, terus dari kejauhan orang dengan bentuk yang orang sih, bentuknya orang tapi ada yang tanduk ya kayak gitu sampai pada akhirnya gue takut, gue masuk ke dalam, gue berusaha nyari tempat ngumpet, selalu ketemu hal kayak gitu. Dan gue ngerasanya kayaknya di situ gue lama banget di dalam mimpi itu, gue lama banget. Berarti sebenarnya abang dari mana sih bang aslinya? Enggak, kau tahu logat kayak gitu. Jangan gua sepele kawan. Tapi gini bang, kadang di tongkrongan itu orang-orang pada FOMO bang. Ada yang mayoritas dia Jawa nih tongkrongannya, tiba-tiba orang timur ikut logat Jawa. Ketahuan logatnya. Kayak gimana? Kalau orang Jawa, gimana, nih, kau lihat nanti ya, orang yang kayak masuk logat Ambon, pasti lari-larinya ke Batak. Gimana tuh contohnya bang? Nah, itu agak susah kerasa. Itu agak susah kerasa untuk nyontohin. Benar enggak, Pak? Iya, benar. Benar kan kalau abang dari Ambon rata-rata Beta Jawa. Nah, inilah. Benar, rusak kali. Rusak kayaknya hidupnya. Iskak mati aku jadi 3 lawan 1 ini. Kalau Padang Patah di situ ya. Aduh. Padang campur Batak. Kau pantai kata gitu. Beda, kau ini tuh pasti Itu beda. masih Sumatera sama ya. Oh, masih sama. Tapi nadanya beda, cuy. Kayak gimana tuh? Hah? Nada kaunya itu beda. Kalau kok ke timur ya? Kurang tahu. Orang. Kita tanya dulu abang kita. Gimana tuh bang kalau ke timur? Di Papua kok. Di Maluku juga ada kok. Maluku Tenggara. Kalau lu Maluku? Maluku Maluku Tengah. Tengah. Berarti Maluku Tengah tuh Banda Neira dan sekitar. Iya, Seram, Saparua. Nah, jangan mati sebelum ke daerah. Oh, ingat kita mau ke Bandera 6 bulan lagi kan? Amin. Udah direncanakan loh itu. Sebelum aku mati lah ya bang ya. Enggak tahu, Cep. Habis ini Kan mau ada, mati kan gimana? Kan ada slogan gitu bang, jangan mati sebelum ke daerah katanya gitu. Itu slogan itu dari kau apa dari orang? TikTok. Kalau lu dari mana? Dari Padang tadi ya? Dari tadi gua sebenarnya sih dari Dari habis. tadi aku buka yang kayak gitu ini dipatahin musuh aja. Dipatahin dulu ya. Nah, jadi gua tuh asli Jakarta, gua lahir di Jakarta tapi nyokap sama bokap gua itu Padang dua-duanya. Tapi masih kental nggak nuansa Padang di rumah lu walaupun lu lama di Jakarta? Iya bang, sampai Kayak contoh mulai orang tua lu ngomong bahasa Padang terus lu paham atau lu bisa bahasa Padang. jadi saking kentalnya Padang budaya Padang di rumah gua itu gua ngomong pakai bahasa Padang, gua ngerti juga segala macam. Nah sampai ibu gua kalau lagi makan nih bang, piring di sini semua udah. Waduh. Gitu. Tinggal di rumah makan Padang tinggalnya. Serius nggak? Besok aku mau datang ke rumah. Kalau kayak gitu dia kan. Gini nyokap gue nih banyak di sini di piring sama dia nih. Nah, makan lah atau kayak gitu bang. Oh, kalau lu memang ini ya lahir di Jakarta. Lahir di Jakarta. Tapi Gua berarti Tapi keluarga dia pernah balik ke Padang, balik. setiap tahun sekali alhamdulillah. Tapi bahasa Padang yang lu tahu apa aja? itu tadi pantai. Pantai doang. Banyak sih bang. Tapi di rumah pakai bahasa Padang. Kalau gua lebih ke susah ngucapin bahasa Padangnya karena kan pasti setiap bahasa daerah itu pasti ada kosakatanya juga beda kan, terus sama Indonesia gitu, terus sama aksennya karena ada lambang. Nah misalnya sebenarnya untuk nada sih kayak mirip gitu. Kalau misalnya gue manggil Bang Yosef ini lagi lewat, bang sini lu bang gitu kan, misalnya gitu. Kalau Padang tuh Mariang ang itu Apa? nggak ang itu tuh lu buat gitu. Oh. Kayak kamu gitu. Kalau Ang bang? Gue malah lahir di Ambon. Nah, Lahir di sana asli tapi besar Ambon. di Dari kecil, Bang. Dari kecil kan gue pindah tuh pas kerusuhan tahun 99. Itu umur berapa? Gue SD kelas 2. Catur ulan 3 atau apa lah gue. Lu dapet ya lu catur ulan? Lu udah semesteran lu. Gue catur ulan pindah. Tahun 99. 99 ya, umur 3 tahun gitu. Gak tahu ya. Gue masih jadi Benih masih ya? pakai benih mah gue. Belum benih dah. Belum benih.
2000 berapa sih? 2001 bang. Belum benih lah. Masih pacaran kayaknya. Gue 2006. Oh iya ya. Dulu bener. Parah Enggak juga. 2001 bang. Waduh, 2001. Enggak sekalian 2004, satunya gope. Ya. Gue mau gimmick itu tadi Bisa dari tadi ini nari terus nari padahal dia nggak dijelasin dia dari mana ini. Iya. Kalau gua asal dari Jawa asli. Asli itu Len. Lahir Lahir di Jawa. Lahir di Jawa itu sampai umur Betul bang. Jakarta kan juga jauh. iya. Kak, padahal tadi mau kupatahin. Kurang cepat. Cepatin dulu lah. Tapi maksudnya di rumah lu bahasa Jawa tetap. Kalau gua kadang ya. di rumah gua tuh kadang- pasti bahasa Ambon, enggak ada bahasa Indonesia. kadang bahasa Jawa. Bang. Oh, gua bahasa Ambon. Nah Jawanya Jawa mana? Gua Jawa Tengah. Jadi lahir di Jawa sampai kira-kira umur 45 tahun lah. 45 tahun. Anjay. Waduh, Kayaknya merdekanya Indonesia ya. aduh. Tahun 45 ya. Makin kesini makin muda dong, makin tua. Iya, kayak film bayi aja ya, lahir Iya. tua. Aduh. Yang warna biru ya bayinya ya. Terus gimana akhirnya? 45 tahun ya, umur 45 tahun. Pokoknya mulai berpendidikan di sini dari TK. Kalau gua SD, SMP, SMA di Cikarang tuh di Cikarang. Oh. Kuliah di Jakarta. Ya tinggal di sana. Jadi dari Ambon langsung ke Jakarta tinggal di sana. Sampai sekarang. Berarti lu pendidikan di sini bang. Di sini. TNI apa polisi? Abri aku. Abri. Tahu nggak? Enggak lah, apa? Bu. Apa tuh bang? Hah? Apa tuh? Gabungan TNI Polri. Oh, pikir Oh Abri- dulu Abri begitu. Bukan Bang, Abri itu anak buah rumah Irama. bukan biar anak aman. band Republik Indonesia ya. Berhasil di dunia kayak gitu. Biar aman itu. Gua amankan itu. Tolong editor tambahin ini ya, tambahin bunyi itu. Nah gitu. Padahal siapa editornya? Nah, kalau lu, Cep. Kalau aku melanglang buana bang. Oke, udah cukup berganti lagi. Melanglang buana bang. Aku singgahnya cuma lahirnya itu di Aceh. Serambi Mekah bos. Tapi enggak muka-muka kali ya. Tapi dilempar lagi aku bang Kemana? ke Sumatera. Terus? Loh, Kalau abang tahu Gunung Sinabung, Gunung Sinabung. yang meletus terus itu, Ah, sampai sekarang kayaknya sampai meletus. oke. Nggak jauh dari situ kampung. Tinggal di situ Tinggal di situ. sampai sekarang. Lahir di situ, Bang. Lahir di Aceh. Lahir di Aceh. Oh, lahir- iya, Oh, lahir. besarnya di sana, di bawah kaki Gunung Sinabung. Iya. Sampai SMA, SMA. tamat SMA baru merantau ke Jakarta bang. Belum lama. 2014. Lumayan lah. 2014 sekarang udah 9 tahun. Ngitung. Udah gua kasih tahu jawabannya tadi ini. Masa gue pakai kalkulator sih kalau gimana nih? Aduh. Bisa aja ente. Terus kalau di sana lu tinggal di bawah kaki gunung tuh, kaki Gunung Sinabung tuh, horor nggak kira-kira? Banyak sih Cuacanya kalau atau mistisnya di sana, lingkungannya. banyak sih kalau mistisnya di sana. Gue ngerinya ketendang sih bang, malah kayak gunung. Berarti. Tadi itu Gunung itu ada nggak dadanya? Aduh. Wah, gunung. Kemana nih? Kalau gue tahu bang ada satu gunung yang ada dadanya, Gunung Ah. Putri. Oh iya. Emang si gunung si Putri itu. Putri itu anak siapa? Jamrut. Oh iya. Putri Sutejo. Baru nyampe di situ. Iya, Aduh, apa sih? Apa aduh. namanya? Sutri bang, bukan Putri. Banyak bang kalau di tempat gua kalau yang kayak gitu masih bahkan sampai sekarang menurut gua sih pesugihan yang kayak gitu. Wah, nyari Banyak nomor di togel Medan kenceng pesugihan. dong di situ Hah? tuh. Banyak. Nyari nomor togel di situ kenceng dong. Enggak juga sih. Oh enggak, tapi pernah nyoba. Enggak. Enggak sekali. Karena aku kurang kalau judi-judi ini. Bang. Oh iya. Berarti Jadi Kurang apa? depo kan? Dan buka air lah. Jadi Nggak apa? apa-apa. Horornya itu gimana? Di sana ada nih bang kalau dibilang ke hal situnya nih kayak hal tahayulnya atau setannya kayak gitu ada dulu. Jadi ada yang sering Ini di Sinabung. Beres. gua kalau di tempat gue itu jadi Gunung Sinabung itu ke tempat itu sekitar setengah jam lah. Jadi dulu pengungsi semua Gunung Sinabung itu sebagian ke kampung gua. Oh, waktu gunung meledak itu kampung lu nggak kena? Iya, nggak cuman abu vulkaniknya doang bang. Tapi setelah itu mencekam. Enggak juga sih. Enggak juga ya? Sebenarnya nggak serem kalau gitu kampung setan. Hah?
Nah kalau di tempat gue itu setan tuh sering kayak dibilang dipelihara bang, dipelihara orang. Nah kalau di sini mungkin kayak tuyul ya dibilang kayak gitu. Kalau di sana bego ganjang. Oh, buku ganja. Ah. Gue pernah denger tuh bang, buku ganja. Itu Bego sejenis kayak apa? mana? Modelannya. Bego apa? Bego. Bego kan. Bego. Iya bego ganjang. Sejenis apa ya? Sejenis setan lah bang. Iya maksudnya setannya yang gimana? Jadi gue juga di situ. Jadi sempat dulu juga dekat rumah gue itu bang. Ada tempatnya kayak gitu ya. Dia melihara yang kayak gitu. Tapi gue nggak tahu lah di situ lebih dalamnya ini bego ganjang ini buat apaan. Tapi pernah dulu sering memakan korban juga. Korbannya apa? Spesifiknya apa? Ya, kayak Perempuan, manusia. anak-anak. Pokoknya nggak sampai ke situnya bang. Apa aja masuk. Oh, apa aja masuk? Nah akhirnya dulu sempat ketahuan di situnya bang. Sempat ketahuan. Nah dibilang dia sih bego ganjang ini yang ku dengar di situnya. Kalau dia itu pasti selalu kepalanya nunduk. Ini rokok bukan? Hah? Ini rokok di bawah. Kayaknya sih ya bang. Oh. Tapi Si kalau ganjang itu. kalau dibilang dia kita lihat ke atas dia tambah tinggi. Kalau kita lihat ke bawah dia tambah pendek. Perawatannya Katanya. raksasa berarti. Nah, terus kalau ketemu dia gimana dong harusnya? Katanya kalau kita ngelihat dia ke atas bang di situ kita dicekek. Terus kita lihat di bawah, Nah Kita di nyekek. situ gua nggak tahu di situnya bang. jadi kita yang lebih galak daripada gue ganjang. Nah, dan di situ banyak makan korban juga terus. Lu udah pernah ketemu? Kalau ketemu gua nggak pernah bang. Terus? Tapi dulu nih pas itulah ketahuan dia pas melihara yang kayak gitu nih. Itu dibilang kayak sunyi banget itu kampung bang. Kayak Karena gini semua pada takut nih, dia. kayak gini nih, sunyi gitu. Nah, pada takut dia. Cuman kayak bayangan sih menurut gua bang. Si Sama bego gua sih. ganjang itu. Sebetulnya percaya nggak percaya yang kayak gitu nih bang. Jadi Tapi percaya gue pernah nih? ngeliat. Hah? Gue pernah ngeliat. Gue usahain percaya nggak percaya bang. Karena kalau gue percaya musyrik. Bisa ya dong. Loh, tapi bukannya hal-hal itu memang ada? Ada. Nah. Tapi gue berusaha nggak percaya bang. Oke. Karena kan satu posisi kita percaya yang kayak gitu bang. Yang ada kita bikin takut. Betul. Kita takut yang ada dia ada terus di situnya. Imajinasi jatuhnya ntar di situ. Menurut lu? menurut gua ya menurut orang yang lain kan gua nggak tahu lah di situ. Terus Tapi gue pernah ngeliat ada. ada. Terus lu nunduk juga. Enggak. Gue Nengok cuma ke atas. ngeliat bayangan itu bang. Jadi dulu kalau dibilang di kampung gue itu bang, rata itu orang maghrib itu pasti semua masuk rumah. Iya. Apa sih maksudnya? Karena ya masih kuat lah bisnis. Karena di desa. Sama satu juga hal yang namanya kalau di kampung gue itu Bang, sampai sekarang mungkin sampai sekarang. Karena gue belum balik ke sana lagi bang. Tapi pas gue di sana itu nih setiap tahun itu pasti bakalan ada kayak pemanggilan hujan. Karena kan kayak kita kah kemarin di Jakarta nih sebelum di sini hujan kemarin November ya? Ya. November. Jadi di sana kan semua tanaman semua bang. Kalau nggak ada hujan kayak gitu kan tanaman ini hancur. Nah jadi selama sebelum hujan itu mau akhir-akhir tahun kayak gini pasti bakalan ada pemanggilan hujan kayak gitu bang. Bikin ini Woi, lah. jangan sini lu. Bukan kayak gitu. Aduh. Itu gimana dong? Bukan kayak gitu. Jadi Ini semua acara- warga acara itu adat, bang. acara adat. Jadi semua warga itu nih ntar berbondong-bondong bisa bawa mobil nih sama kayak jerigen-jerigen kayak gitu. Siapa aja bisa kita siram bang. Oh, jadi kita nyiram air ke mereka. Dan ada nih anak gadis. Kita kan ada kadang jendela di rumah kita ya. Anak gadis ini ngintip nih, kita kan lewat nih mobil kayak gitu. Kita lihat nih, itu bisa kita dobrak rumahnya. Bukan dobrak sih, kita suruh buka rumahnya bang untuk kita nyiram dia. Jadi pas dibuka langsung ber gitu. Iya. Dan itu air nggak habis-habis. Habis isi lagi lah bang. Oh, Kan di sana banyak air. Oh, lalu terus ngapain main hujan kalau banyak Hah? air? Karena kan satu posisinya Buat kan suburin tanaman. nyuburin tanaman. Terus Terus ya kayak gitu. Terus akhirnya ntar ada satu tempat di situnya bang. Habis kita dari situ nih, kita datang ke tempat itu. Ada lah yang ntar ngasih ayam, sirih atau apa kayak gitu. Ngasihnya itu kemana? Jadi ada dulu satu di situ tempat kayak dia bilang itu lubang gede tapi dibikin jadi tempat kayak rumah kayak tempat apalah kayak gitu. Gua, Tapi nggak Corong. Gua tapi ada atapnya tapi kanan kiri kosong, cuman ada tiangnya 4 kayak gitu itu lah. isinya apa? Gua nggak tahu, dulu dibilang dia si ular di situnya bang. Dalam situ. Ular dicek? gede. Pernah dicek?
nggak berani juga orang yang ngecek Bang. Tapi masih katanya berarti. Nah, tapi memang ya kepercayaan orang tua dulu itu ada. Nah sempet aku dulu denger di situ isunya itu Bang. Jadi ada satu traktor tau gak? Faktor ini. Nah, satu dulu posisi belum tahu ini tempatnya yang kayak gitu. Oh mau bangun bangunan apa? Jadi gimana? dia kan itu kalau ladang pada tahu nggak? Ya lah. Nah, jadi itu mau di traktor. Pas mau di traktor itu traktornya itu masuk ke dalam. Ke lubang. Iya. Dan itu nggak Lubangnya besar seukuran traktor. masuk ke dalam bener. Pokoknya berarti kan seukuran traktor. Nah itu kata dari orang tua dulu. Makanya kalau kami dari situ lewat juga ya was aja. Oh berarti seakan-akan kayak lu kalau mau lewat sini harus permisi gitu. Kebanyakan kampung sih pasti bakalan kayak gitu. Iya, nggak boleh seenaknya, berarti menghargai karena kan ya. Bro, menurut gua kayak gitu nggak harus kata bisnis. Ya karena ya biarpun ada nggak adanya yang hal yang kayak gitunya kan lu menghormati juga lah di situ. Dan si begu ganjang itu ya. Berarti jadi cerita rakyat nih sampai sekarang. Sampai sekarang Bang mungkin ya kemarin banyak dari postingan itu bahkan bukan di Tanah Karo aja tuh sampai daerah semua Sumatera Utara itu banyak Ada cerita itu. ada. Sama kayak di Ambon ya. Kalau di Ambon tuh Suanggi malah namanya. Itu soal gitu kan. Suanggi. Dibilang kayak kuntilanak tapi gue juga bilang bukan karena gue belum pernah lihat. Malam lihat. tuh. Gak tahu dia tuh pokoknya Suanggi lah. Namanya di sana tuh putih-putih gitu kan si Suanggi ini. Dan itu katanya tuh Suanggi itu kalau di Ambon tuh ini kalau gua salah ya dikoreksi. Nah, jadi si Suanggi ini biasanya tuh efek sih orang yang terlalu berilmu tinggi lah maksudnya. Tapi ilmunya hitam, dia bisa berubah wujud menjadi itu. Contohnya kayak mungkin kayak ke Kalimantan Kuyang kali ya. Bisa Iya kan? jadi Itu kalau si kayak Suanggi ilmu ini hitam juga kan ya. si Suanggi ini kitanya gitu misalnya gue nih punya ilmu hitam gitu tingkat gitu nah gue bisa berubah tuh jadi itu jadi Buat Suanggi. nyari mangsa ya. Iya. Tapi lu percaya nggak yang kayak gitu Gue percaya karena biar bagaimanapun kan hal-hal itu sudah ada sebelum kita ada Iya. dan entah itu jadi mitos atau hanya sekedar cerita omong kosong urusan belakangan buat gua karena justru itu yang ngebuat kalau gua sebagai orang pun itu yang ngebuat apa bahasanya budaya atau sesuatu yang bahasanya horor dan mistis itu ya jadi hidup di sana. Nah itu terjadi. Nah di Maluku itu di Pulau Seram kalau nggak salah tuh ada pulaunya sendiri Pulau Suanggi. Di sana tuh kayak tempat kumpulnya mereka itu. Di sana tuh ada Pulau Seram sana Pulau Ada Seram. penduduk ya? Atau pulau Pulau kayak aja terpencil, pulau sendiri ya, Pulau Suanggi namanya. tandus atau Pulau di Tapi- pinggir laut. Nah, abang pernah balik ke Ambon juga. Hmm. Pas abang balik ke sana, abang ngerasa nggak ada hal-hal yang kayak aneh dalam hal tahayul kayak gitu? Enggak sih, cuman gua kalau pulang ke Ambon ya, Ah. bukan kotanya ya kan Iya. kebetulan gua di Saparua, di Maluku Tengah. Itu lebih seram dari. Nah, kalau lu kan sama di Ambon itu, kalau lu kan jamnya udah pada masuk rumah kan, Iya. sama di Saparua pun begitu. Dan Karena kalau di tempat itu Bang, paling riskan itu kayak maghrib sama jam 12 siang. Nah kalau dibilang orang tua dulu di jam-jam itu hal-hal manusia makhluk yang kayak gitu pada keluar Bang. di Saparua sana di kampung gua tuh namanya di Kampung itu mencekam Pak buat gua ya, gua terakhir pulang itu gua tahun 2019 jam 7 itu udah sunyi itu lu nggak mendengar apa bahasanya tetangga ngobrol aja tuh kayak ya orang lewat lalu lalang cuman karena mungkin gua besar di kota jadi ketika pulang ke sana tuh seru juga ya. Tapi di untuk tempat gua juga orang-orang- ada Bang kayak gitu. tapi untuk orang-orang sana ya biasa aja walaupun mungkin memang seram tapi ya oh ya kata gua Iya. seperti itu. Dan memang si cerita Suanggi ini tuh ya apa namanya benar adanya kalau di sana membenarkan gitu ada Soalnya sana. Jadi kampung gua itu di sebelahnya juga Bang. apa Gua nggak berani lah kalau namanya yang kayak gitu ya. Takutnya ntar agak ngeri juga kan ke situnya. Tapi sebelah kampung gua lah di situnya. Jadi tempatnya itu gelap Bang. Jadi lewat nih kita belum siang. masuk listrik Udah masuk. Oh. Jadi kayak kita lewat dari situ tuh beda
gimana sih hawa suasana. hawa Eh, beda. Ya, hawanya tapi itu memang beda. beda kalau pulang ke kampung tuh gitu. Di sana itu kakek gua pernah di itu tadi kakek gua kan punya kebun tuh. Itu setiap pagi itu pasti ke kebun. Nah, pagi sore itu gua pasti ke kebun. Pagi itu biasa ya perkebunan. Sore itu dia ngasih makan ayam sama dia masih makan kandang. Itu pagi-pagi. Di pas kakek gua buka botnya pada itu dia nyepak gitu. Nah, itu tuh akhirnya bikin kakek gua sakit-sakit sampai akhirnya jari jempol itu dia operasi. Jadi jempol kaki. Kalau gue dulu di keluarga gue itu almarhum bokap bang, itu sampai 2 kali. Nah itu kalau abang kan itu paku ya. Nah kalau kami di sana ada duri bang. Jadi almarhum bapakku ini bang, dia pergi ke ladang, pulang dari situ dia ada nginjak duri. Nah habis kalau bilang nginjak duri gimana sih? Ya. Susuban. Dan kalau di sini lagi, nah pas dia nginjak itu nggak berapa lama itu kakinya busuk bang. Abang mau bangke, itu abangku paling tua itu yang paling tahu bang. Karena busuk, bisul tau nggak bang? Ya. Bisul itu di dalamnya rambut. Ditarik rambut itu mau bangke banget bang. Oke. Nah di situ adalah dulu masih keluarga juga yang ngobatin sembuh. Habis dari situ ngulah lagi bang. Itu di sini dia nih. Jadi gede bang. Gede, bisul juga. Nanas semua isinya pecah, bau banget bang. Nah itu yang dialami sama almarhum bokap gua. Dan meninggal sorry karena disantet juga enggak? Sama almarhum bokap. Enggak, Karena memang sakit. emang sakit. Dikoreksi, udah biar memastikan. Karena sakit. Kalau dari lu, Ji, Kalau Ada nggak? di Jawa, Jawa sih tengah. ya, Biasanya kan Jawa juga buat Lebih- juga kan yang kayak gitu-gitu. kalau kata orang gua bilang jadi hal parameter paling mistis di Jawa, tapi banyak orang bilang seperti itu karena kepercayaan di Jawa ada banyak macam di Jawa itu. Sejujurnya karena lihat saya rumah gua aja depannya bisa jauh ketinggian. Di rumah yang depannya kuburan belum pernah menemukan yang hal-halnya yang ya horor yang sampai fisik gitu Pak. Sebetulnya gue skeptis sebetulnya sama hal kayak gitu karena gue terus mencoba rasional bahwasanya orang kayak tadi mungkin memang karena sakit Ya. atau apa gue mencoba untuk skeptis, cuman sampai pada satu waktu kalau dari pengalaman gue ya yang pernah gue alami, jadi pernah satu waktu tuh kalau di Jawa ketika gue pulang kampung itu kira-kira gue kuliah masih semester 3 liburan semester 4. Jadi kalau di kampung tuh kita dilarang tidur di tengah garis rumah, kan rumah itu kan segitiga gitu. Oh iya. Oh, Nah. segaris itu nggak boleh tuh. Garis tengahnya itu kita nggak boleh. Hmm. Karena gue orang yang skeptis, Iya. Jujur aja bodo tuh. amat dikasih tahu sama om gua. Kenapa nggak boleh tidur Jangan. itu? Kenapa? Ya karena jawabannya dia juga nggak memuaskan untuk orang yang skeptis Iya. gua gitu kan. Dia bilang jangan pamali aja. Gue tetap tidur di situ karena tapi memang di situ gua mengalami mimpi horor seumur hidup paling horor dan paling terlihat realistis gua ada di dalam itu. Ya sejujurnya itu jadi sempat jadi rasa trauma cukup lumayan lama, bahkan efeknya itu sampai hari ini masih ada. Apa horornya itu gimana? Ya jadi karena gua nggak percaya, gua tidur di situ, akhirnya terjadilah mimpi horor. Tapi mimpi horor itu yang gua rasain itu kayak bener-bener gua ngelihat gua bangun dari tidur gua melakukan aktivitas biasa. Ya kayak gua pagi bangun bikin teh gitu, tapi di dalam rumah yang kampung gua kondisinya ya sepi, nggak ada kehidupan Hidup sendiri. Oh, saat itu kondisi Saat dalam itu, mimpi lu sendiri tuh ya? Kenapa gue bilang kok gue ngerasa kayak realistis, karena gue sadar kayaknya ini mimpi deh, kayak ini padahal gue lagi mimpi tapi gue bisa bilang kayaknya lucid ini dream. mimpi gitu. Lucid dream berarti bisa dibilang. Iya, kayak nyata sekali gitu. Makanya Kayak di bisa situ lu kontrol. hening, kosong, gue panggil orang nggak ada.
keluar rumah dan itu nuansanya ya murni kayak lingkungan kampung gua, cuman kayak apa ya, kalau beda lah suasananya gitu. bukan cuman beda, maksudnya kalau sore itu kan cahaya matahari kayak kuning gitu kan, ini tuh kayaknya ton lingkungan itu kayak hijau-hijau gimana gitu, kayak hijau-hijau gitu lah. Gue masih berusaha, gue sadar itu kayaknya mimpi gitu. Seketika dari itu ketemu orang tapi gue ketemu orang itu bukan orang, bentuknya orang tapi jalannya ada yang ngambang, terus dari kejauhan orang dengan bentuk yang orang sih, bentuknya orang tapi ada Gak yang jelas tanduk ya kayak gitu sampai pada akhirnya gue takut, gue masuk ke dalam, gue berusaha nyari tempat ngumpet, selalu ketemu hal kayak gitu. Dan gue ngerasanya kayaknya di situ gue lama banget di dalam mimpi itu, gue lama banget sampai akhirnya bener-bener kebangun paginya. Gue sadar nggak pagi sih itu ya, sekitar jam 4 aja itu baru kebangun, baru sadar gue mimpi. Tapi kok gue mimpi, gue sadar gue mimpi ya. Gue langsung yang gue lakuin adalah gue ngeliat sekeliling gue dan gue ngerasa kayaknya gue masih dalam mimpi, padahal gue udah dalam keadaan sadar karena mungkin rasa realnya. Iya, rasa takut yang akhirnya sampai terbawa ke dalam kehidupan realnya itu, maksudnya kayak gitu. Sampai di detik itu selama hampir seminggu selama gue di kampung harusnya menikmati liburan, gue benar-benar dalam rasa takut yang luar biasa. Sampai akhirnya karena orang tua dari bokap sama nyokap itu kan tetangga, beda RT aja lah kayak. Di ngajiin terus ya kayaknya lu cerita ya, tuh habis itu. nggak cerita bang, gua nggak cerita, cuman ya kan gue datang ke situ udah 2 hari 3 hari. Yang awalnya biasa makan, ngambil kamar mandi sendiri kan. Kalau orang Jawa itu ada ciri khas apa ya, ada feng shui rumah lah ya, antara bagian rumah inti itu kayak ya ruang taman, rumah ruang sama makan dapur gitu. kepisah Kepisah jauh ya, bang, sama itu nggak boleh. rumah kakek gue juga gitu. Nggak boleh. Bahkan Bisa. kalaupun ada rumah yang jadi satu, pasti ada sekat tembok yang ada pintunya. Iya. Nggak boleh plong langsung. Iya. Itu kayaknya memang kepercayaan, ya nggak tahu kepercayaan, nggak tahu. Tapi di Ambon juga gitu tuh, rumah kakek gue tuh, rumah inti, terus dapur sama rumah makan sama dapur Kepisah. dapur paling belakang. Terus tuh kalau mau nyuci piring tuh pemandangannya gelap aja kalau malam-malam. Iya. Nah itu udah 3 hari itu kan ya, waktu sebelum kejadian mimpi itu biasa aja ke kamar mandi apa segala macam, mandi biasa aja. Cuman ketika kejadian mimpi itu benar-benar gue setiap hari kalau mau ke belakang itu selalu penting. Nah di situ kenapa, mungkin perasaannya ya kenapa takut gitu, baru sih saya mimpi ceritanya ke om gue yang bilang gak boleh tidur di tengah Yang- itu. Ngingetin lo itu. Dia bilang lu boleh nggak percaya tapi ini tanah Jawa nih. Dia bilang. Dari situ gue merasa sampai hari ini pun gue tetap mau jadi skeptis karena menurut gue kayaknya mungkin gue lelah, tapi yang nggak bisa gue masukkan ke dalam logika gue kenapa bisa sereal itu, dan gue sadar bahwasanya gue itu dalam alam mimpi. Dan dari situ setelah sebenarnya ceritanya panjang lagi, banyak kejadian yang dari situ tuh gue agak mulai dibilang apa ya, sensitif akan hal-hal itu. Tapi pada hari itu gue merasa kayaknya memang karena rasa takut aja. Setelah dari hal itu, mulai dari hal itu setiap seminggu gue bisa model ketindihan atau depan gitu, seminggu tuh minimal bisa 3 kali, dan itu mungkin ada sampai setahun gue rasakan itu, seminggu minimal 3 kali. Kenapa gue bisa sampai hafal 3 kali? Sebetulnya gue rasa banyak sebetulnya, tapi yang gue inget itu setiap minggu kayaknya gue ngerasa depan itu 3 kali. Saat tidur ini malam. Setiap itu gue rasain selama 1 tahun. Nah hal itu tuh buat gue cukup apa ya, mengganggu jam istirahat gue, karena depan itu bukan cuma kayak sekedar lu mimpi setan terus enggak, tapi bener napas itu susah. Gua pernah sebelum Tapi lu sadar di situ. sadar. Nah ini yang buat gua nggak masuk akal, karena sebelum kejadian yang kepercayaan nggak boleh tidur di situ, gua pernah depan tapi nggak pernah, maksudnya kita sadar nggak bisa napas tapi kayaknya kok nggak mati, maksudnya kayaknya kita napas cuman alam sadar kita nggak bisa napas. Tapi ketika setelah kejadian itu gua ngerasain bener-bener nyata nggak bisa napasnya.
karena gue Tapi mata kebuka. kebuka. Dan apa yang Jadi kayak nyata bener nggak bisa nafasnya. Terus gue awal mikir, pas awal-awal kejadian itu gue mikir sebenarnya ini gue napas. Tapi kok lama-lama gue kayak orang mau mati, sampai akhirnya pas gue bisa lepas doa-doa segala macem, sampai ngos-ngosan banget. Dan itu gue alami kurang lebih selama 6 tahun. Karena cukup menguras mental, ketidaknyamanan gue, mengganggu banyak hal buat mulai capek kayaknya. Gue balik lagi, sebelum balik lagi ke kampung gue cerita dulu ke orang tua. Ya udah, nanti aja balik, ya ada macam ritual atau apalah, tapi ritualnya nggak dikasih lihat, cuman gue disuruh minum air yang udah didoa, itu aja. Sembuh tuh. Enggak, cuman berkurang, tapi sangat jauh berkurang. Oke. Sangat jauh berkurang. Mungkin kalau seminggu 3 kali, sekarang mungkin sebulan sekali 2 kali. Tapi Tapi kalau terus sekarang sampai hari masih sampai hari. Terakhir itu kayaknya di 2 minggu lalu. Di 2 minggu lalu lu ngerasa kayak gitu. ngerasa itu, dan sosok masa depannya itu melek. Pas ketika sadar melek tuh kayak bayangan muka itu, tapi Lu ngeliat diri lu sendiri kayak gitu. enggak, Bayangan lain. bayangan lain. Dan bayangan itu adalah bayangan yang orang gua lihat ketika di mimpi Waktu dulu. Oh, berarti ganti-gantian. ganti-gantian banyak. Jadi banyak makhluk, tapi makhluknya terus berulang apa yang gue lihat di dalam mimpi yang kejadian itu. Maksud gue, mau percaya syukur, nggak percaya. Gue juga nggak percaya. Gue berusaha Iya. sampai hari itu gue berusaha buat nggak percaya. Karena buat gue hal kayak itu berusaha untuk dilogikakan. Ya gitu, terus berulang kayak gitu sampai hari ini, dan jadi lebih sensitif aja kalau untuk beberapa tempat yang kiranya kayak gitu. Karena kadang misalnya gue suka naik gunung gitu, kalau balik dari gunung kadang kalau ngerasa badan capek terus beberapa hari nggak hilang, itu udah mulai aneh. Nah nanti baru mandi atau apa, mandi sampai pakai air doa baru agak mendingan. Jadi kalau kata orang tuh, Kayak ngikut. gue nggak tahu. Kalau gue tanya ke orang yang itu, portal lu udah kebuka. Portal lu. Gue nggak peduli soal itu sih sebetulnya. Ya. Cuman ya gue percaya nggak percaya itu, dia bilang portal lu udah kebuka, lu udah lebih itu. Tapi kalau portal itu kebuka kan berarti lu udah bisa ngeliat dong ya. Kalau dibilang gitu. Ya tapi nggak bisa kayak kita cari. Makanya gue sebenarnya agak percaya nggak percaya sama orang IndiHome. Ya. Karena buat gue IndiHome itu wifi. iya itu. Ya kan ada lucunya biar nggak salah. Wifi. Oh iya. Jangan ganti amat. Iya makanya gue agak kayak sebenarnya kalau dijelaskan secara psikologis, ilmuwan psikologis kan hal itu bisa dalam bentuk asumsi, Romantik. bisa atau halusinasi. Oh. Halusinasi yang ketanam dalam otaknya, terus karena dia terus mencoba memvisualkan terus, jadi dia mudah untuk memvisualkan itu. Tapi karena gua basicnya skeptis, nggak pernah membayangkan hal itu, jadi kayaknya nggak segampang itu buat gue. Tapi selalu ada beberapa hal yang mau jelas atau kelibatan itu sebenarnya, tapi gue nggak bisa cari. Tapi pasti kadang ada kalanya, mungkin karena gue capek, gue melogikakan mungkin karena gue capek, jadi gue Kayak gunting kuku bang berarti ya. Kadang kan Apa? nih, Gunting kuku kan kalau dicari nggak ada. Tiba-tiba Anjay. kalau kita lagi nggak nyari ada sendiri. kadang kan Hukum yang gua dengar lah ya. Cewek juga begitu. Kadang yang kayak gitu kan keadaan kita capek itu malah lebih gampang kan, lebih riskan. hal itu yang terus gue tanam dalam pikiran gue, mungkin boleh. Tapi memang banyak rasa gue pengen cari tahu, sampai gue cari buat baca orang. Ternyata memang orang yang terjadi kayak gue tuh gak cuma satu dua orang, ada beberapa orang. Jadi agak lebih sensitif aja sih. Dari itu ya belajar buat mencoba melogikakan, tapi masih banyak pertanyaan yang nggak bisa gue logikakan. Tapi jadi berdamai aja sama hal itu. Akhirnya udah lu menerima gitu ya. Udahlah. Menerima aja. Saat Karena ini. udah Atau juga kita kayak- bukan ngeganggu dia ya. Nah ini ternyata kalau di itu ternyata Gimana? kenapa bisa terjadi itu, ternyata memang kakek gue itu kejawen. Ada keturunannya lah. Dia muslim, lulusan pesantren, tapi untuk ibadah hanya dilakukan
Idul Fitri setahun dalam satu kali. Kejawen kan kepercayaan bukan? Kepercayaan. Yang salah dengan Maksudnya- kejawen itu korelasinya bukan itu. Artinya dia pencinta, bukan pencinta mistis, maksudnya kehidupan masa mudanya tuh udah mistis ketika dia muda. Jadi banyak kayak rumah itu, ternyata gue baru tahu dari ibu gue karena gue cerita kayak gini, rumah itu ditanami. Terus namanya orang tua zaman dulu kayaknya dia punya pegangan sendiri masing-masing gitu. Ya. Karena kalau didenahin, nanti lah gue cari foto rumah kakek gue ya, nanti kalau ada. Cukup kayaknya kalau orang baru cukup suasananya cukup benar Horor lah, kayak gitu. Tekam. Iya, terlihat keraton banget. Karena di depan itu ada tiang pendopo, masuk ke dalam itu banyak wayang-wayang. Terus Masih ada bagian- wayang, Oh, karena dalang. Oh dah. Ya. Oh, kakek Apa dah. wayang beber? Wayang apa tuh? Iya. Orang Jawa lu nggak tahu wayang beber? Gue nggak tahu kalau itu. Oh, Ya, ya wayang lah intinya. Ada banyak wayang. Wayang kulit sih, lebih ke wayang kulit kayak Semar, Rancuna gitu kan. Yang gitu. Terus di bagian belakangnya tuh ada keris. Ternyata memang di rumah itu banyak karena kakek gua mungkin dulu ikut kesenian gitu. Dan apa yang dipegang kakek gua itu mungkin berusaha. Kalau dari sisi itunya ya. Mungkin mau pergi Tapi ke tak sampai turunannya. sekarang tuh masih ada tuh wayang keris dan Masih ada. Jadi sebetulnya kakek gua Berarti tuh kalau satu suruh dimandiin dong? bukan dimandiin bang, ada ini emak gua sendiri yang cerita, yang ngomong waktu emak gua kecil dia pernah melihat keris itu terbang waktu dia kecil. Keris itu terbang, jadi sampai sekarang gua juga nggak percaya karena gua nggak pernah lihat langsung. Apa yang nggak pernah gua lihat langsung gua anggap gua nggak percaya. Dia ceritanya seperti itu, sampai hari ini pun masih ada ritual gitu. Jadi kakek gua tuh udah tua, udah agak sakit. Ya udah berapa kali sakit parah tapi tetap sehat aja gitu sampai sekarang sampai akhirnya apa yang ada di badannya itu mau dicabut tapi Nggak bisa. ya, bisa tapi mungkin akan lewat. Nah dicabut. sampai ada di fase itu karena waktu itu kayaknya udah sakit banget, udah sakit parah lah, nggak bisa linggoy karena mungkin punya pegangan atau apalah kan seorang kayak gitu. Sampai dipanggilin ada orang pintar juga buat melepas itu. Ketika dia melepas, orang pintarnya itu malah yang sakit, yang tahu. Nah barulah mau dipanggil ustadz, setiap ustadz yang datang kakek gue tuh tahu dia tiba-tiba sehat. Sampai ada satu momen di mana dia udah nggak kuat dan udah ngorok kayak orang sekaratul maut. Terus dia minta air kelapa di tengah malam, dicariin karena mungkin itu permintaan terakhir sebelum lewat. Begitu dicariin jam 2 malam dikasih minum, sehat. Paginya ke pasar, Sampai sekarang. nyata. Sampai Umur- sekarang. Kalau boleh tahu umurnya? Umurnya? Mungkin udah hampir 80 ya, itu sebenarnya apa tahun. Justru dia 70 tua. Tapi sekarang masih ada. Sehat. Tapi Walafiat. tapi udah nggak sebugar itu. Nah, Karena dari ustadz ini akhirnya dia ngambil dari jarak jauh. Gua nggak tahu gimana caranya, diambil beberapa, jadi fisiknya mulai melemah. Tapi ada satu yang betul-betul nggak bisa diambil, harus interaktif. Gua nggak tahu gimana melakukan. Nanti mungkin kalau mau biar terlihat cerita ini realistis, mungkin nanti gua kasih footage beberapa keadaan. Kalau lu Gua di Padang tuh di Padang sih selain tadi sebenarnya yang lu bilang itu apa satu sate Padang tuh. sate Padang pakai tahu ya nanti. tapi gue kemarin udah bang sate Padang pakai mie goreng ya. Ah itu beda. Kita coba lah ya. Hah? Kita coba. Bisa anda buat. Boleh. Nah, Aja. jangan Oke, dilempar jadi lo ya. gimana kalau di lu Sebenarnya gini, gua kan ke Padang itu tuh bisa terhitung kayak setahun sekali kalau pas Idul Fitri aja gitu kan. Terus semenjak dulu tuh sempat dari gua kelas 1 SMA, 1 SMP berarti tahun berapa tuh ya? 2013 kayaknya. 2013 Satu SMP. Satu SMP 2013 sampai gua 2015 apa 17 gitu gua lupa. Itu kan dari berarti 4 tahun itu tuh proses lagi bokap sama nyokap gue lagi cerai waktu itu. Hah? Cerai waktu itu. Nah jadi gue tuh udah nggak pulang ke Padang lagi semenjak itu. Nah kalau yang mau gue ceritain bisnis itu ada pas gue kecil. Pas gue umur berapa ya kayaknya ya, gue lupa di tahun 2009 apa tahun 2010 gitu lupa.
Itu kejadiannya di Pas Padang SD, atau di Padang. di Padang? Waktu itu gue punya teman main di Padang, sekarang udah pada ngilang-ngilang lah mereka, ada yang di Aceh, ada di mana gitu. Udah merantau lah ya. Merantau semua karena orang kota jadi circle gue misalnya di Padang itu ada 7 orang, gue termasuk 7-nya gitu kan. Gue doang orang rantau di situ, jadi mereka semua tuh orang asli desa sana gitu kan. Dan ini tuh kejadiannya di kampung nyokap gue ini masih desa, bener-bener pas gue datang ke sana, pas gue masih kecil itu lampu tuh seminim itu. Jadi orang-orang pergi ke surau, kalau surau itu kan bahasa Indonesianya masjid, musola gitu lah ya. Nah itu bener-bener pakai senter bang, orang-orang semuanya pakai senter. Kalau udah masuk maghrib sampai kadang sampai subuh tuh kalau mau sholat di masjid tuh sampai pakai senter. Nah itu pas lagi bulan puasa, kalau bulan puasa itu gua bertujuh itu. Jadi gini bang, di kampung gua itu perbatasan antara desa gua sama desa satunya lagi itu tuh di tengah-tengah situ tuh ada namanya Banda. Banda itu apa? Banda itu bahasa Indonesianya apa ya? Bisa dibilang sungai, tapi misalnya sungai nih, aliran sungai. Nanti di ujungnya itu kayak ada wadah gede gitu. Apa sih, terus air terjun, waduk kayak gitu. Tapi waduk kecil, apa ya namanya? Gue juga. Itulah sebutannya. Sorry ya kalau salah nih. Setahu gue tuh pokoknya disebutnya Banda di sana. Nah, Banda itu emang ada jembatannya bang, buat ngejembatanin dari desa gua ke desa sebelah itu ada jembatannya itu yang muat 2 mobil lah jembatan. Dan kalau dari cerita nyokap gua ya, Banda itu terbuat dari tengkorak kepala manusia. Jembatannya. Atau enggak entah terbuat dari emang ngebuang kepala manusia di situ. Jadi dulu tuh pas mabuk kecil sama bang kayak cerita-cerita kalian semua yang tapi maghrib, itu jembatannya itu masih kayak zaman Belanda kayak gitu. Jembatan modern kayak sekarang bang, kayak lu lihat Jakarta gitu jembatannya. Karena di tempat gua kayak gitu juga bang. Jadi semua dulu jembatan itu banyak kita. Semua jembatan itu gua nggak tahu percaya benar apa enggaknya bang. Semua jembatan itu kayak gitu juga, kepala manusia. Makanya dulu sempet di kampung gue itu bang, anak-anak itu kayak maghrib nggak boleh keluar. Nah itu bang, karena takut ntar ada nih pencuri. Iya. Buat jadi tumbal proyek. Bukan tumbal proyek bang, lebih ke orang ilmu hitam nih, entah emang dia ngebikin jembatannya pakai kepala manusia atau emang tuh kepala manusia dibuang ke sana. Syarat lah ya buat. Ya. Tapi gue saat itu di bukan kampung syarat bang, terus emang dibuang ke sana aja. itu jadi jembatan. Bukan, maksud gue tetap dibangun juga bang. Di di bawahnya ada nih, Di bawahnya, mungkin ruangan di ya, situ dibikin. Gitu. Karena ada satu tempat di kampung gue itu bang, itu sampai sekarang jembatannya, tapi sekarang nggak dipakai lagi bang, karena udah dibuat di sebelahnya lagi jembatan. Itu dari zaman pembangunan Belanda. Pakai itu. Iya, itu truk gede bang, lewat dari situ. Sampai sekarang kuat. Dan itu karena udah dari zaman Belanda dibangun yang baru. Padahal sebenarnya masih kuat ya. Masih kuat. Katanya dulu di situ, gua nggak tahu lah bener apa enggaknya bang. Tapi orang tua dulu bilang di situ, yang pernah gua dengar pas di kampung itu kepala manusia. Pokoknya manusia. Iya, masukin di situ. Jadi memang ada di bawahnya itu bang, kayak kotak kayak gitu, bisa dibuka kayak gitu. Mungkin di situ kali ditaruhin apanya. Lu juga begitu? Kalau gue nggak pernah turun sih, karena itu jadi posisinya gini. Ini desa gue tuh letaknya di atas dan Banda itu ke bawah. Nah nanti ke atas lagi itu baru desa lain gitu. Jadi Banda ini letaknya di bawah. Nah sepanjang 500 meter juga sih, paling 200 meter sebelum Banda dan 200 meter setelah Banda itu nggak ada lampu sama sekali. Bener-bener nggak ada lampu sama sekali. Lampu jalan ada. Mungkin satu-satunya lampu yang ada adalah rumah di pinggir Banda itu. Ada satu rumah di situ ya. Yang tinggal di situ. Dan itu saudara gue sendiri yang tinggal di sana. Nah masih satu saudara lah hitungannya di sana. Terus gua nih waktu itu posisinya habis lagi sholat taraweh, masih bocil-bocil gitu kan. Dan kita sosokan mau ngelakuin ekspedisi malam. Waktu itu lagi gempar-gempar dunia lain, apalah segala macam kayak gitu kan. Nah di situ gua bertujuh itu niatnya jalan buat muterin desa. Jadi dari Banda ke desa, dari gua jalan ke desa seberang itu lewat Banda, nanti gue balik lewat atas lagi gitu, bukan lewat Banda lagi. Nah pasti berarti muter dong. Muter, dan itu bisa jaraknya sekitar 8 kilo bang. Kalau muter itu bener-bener gue jalan kaki sama teman-teman gue. Rombongan tuh 7 orang, itu cowok semua. Nah jadi
dari mulai 200 meter tadi gue bilang udah nggak ada lampu, itu tuh kita bener-bener pegangan bang semuanya. Dan gue di situ gue bilang, karena di situ gue takut kayak ini gue nggak tahu nih Medan, gue nggak tahu nih daerah, tapi gue malah kesini. Nah, Tapi gara-gara temen gue, ada temen lah orang temen gue kampung di orang situ kampung lagi sana, ya. karena pengen bawa gue yang orang kota, dibawa sama dia. Akhirnya tangan gue dipegangin, dia bilang udah jalan aja ayo. Oke, jalan gue bertujuh. Pas tengah-tengah banda gini, tiba-tiba gue entah kenapa ya, karena kita semua sunyi bang di sana. Yang tadinya di sebelum mau masuk jembatan itu kita masih ngobrol, pas tengah-tengah itu kita nggak ngobrol bang. Dan anehnya kita diem, tolol. Emang tolol. Semua dia. Semuanya diem, tolol emang. Padahal tadi ngobrol nih awal. Udah tahu serem, kita diem di situ. Berhenti, tiba-tiba berhenti semuanya, bener-bener serentak berhenti. Nah ternyata teman gue yang paling ujung ini, gue kan posisi tengah-tengah, teman gue yang paling ujung kanan ini kayak teriak ke belakang, ke samping banda itu tuh ada kayak apa sih, bisa jalan setapak gitu ya. Nah dia ngomong kayak gini, kalau bahasa Indonesia gini, bang lu ngapain nyuci motor di situ? Dia nyuci motor di sana, gue lihat. Tapi bisa ada jalan ke situ. Ada, jadi di samping banda itu ada jalan naik. Gitu. Bisa dia pakai cuci motor. Emang satu motor sih di sana. Bisa orang-orang nyuci motor di situ kalau sore-sore. Dan ini lu gila aja bang, jam 11 malam nyuci motor di sana. Dan nggak kelihatan lagi ya kan? Kelihatan bang. Emang ada lampunya? Remang-remang gimana ya? Remang-remang bulan. Lu melihat? Apa? Gue Gue lihat melihat orang yang nyuci gue tuh. nyuci bang, orang yang pakai boxer warna pink gue liatnya. Terus? Nah, Oke juga. abis itu nggak lama kata abang-abangnya kalau bahasa Indonesia gini, oh yaudah duluan gitu. Jadi kayak iya duluan. Nah kita jalan, gue tenang nih bang, hati gue ada orang di banda, aman kata gue gitu. Jadi pas dari abis jembatan itu tuh langsung naikkan tanjakan gitu kan. Iseng liat ke belakang, nggak ada orangnya. Demi Allah motornya nggak ada sama sekali. Tapi pas lu abis ngeliat yang kayak gitu, ada kejadian-kejadian ke depannya atau yang kaki gue bang. atau yang ada yang sakit kayak gitu? Kagak ada, nih aman nih bang, sampai situ aman. Nah, kayak pas gue ngeliat ke belakang gitu nggak ada orang, gue tuh teriak sama temen-temen gue. Gue bilang, anjing orangnya hilang bangsat, kata gue gitu. Bahasa Indonesia gue hilang, gitu kan. Gue teriak ke belakang, anjingnya pada temen gue lari banget waktu. Terus ditinggal. Nah posisi kan waktu itu pas gue masih kecil itu gue ada kayak suatu penyakit yang kayak gimana ya, karena gue prematur, jadi gue nggak bisa lari banget gitu kan, nggak bisa lari sprint gitu. Temen gue lari sprint bang, gue ditinggalin sendirian. Kayak orang tolol teman-teman gue semuanya di sana. Gue jalan, gue lari, itu benar-benar sepanjang jalan gue benar-benar baca doa, apa yang gue bisa baca doa, tidur, doa makan, semuanya gue bacain tuh bang di situ. Jalan. Nah temen gue udah nungguin di atas kan, naikkan ke atas itu kan. Nah itu tuh benar-benar dari kiri kanan tuh hamparan semuanya tuh sawah semua. Jadi yang nerangin kita tuh cuma lampu bulan bang, bener-bener dari lampu bulan yang nerangin gue jalan. Nah jalan 1 kilometer abis dari situ itu ada, kalau orang bahasa sana itu batu menangis. Itu gimana? Kalau dari kisahnya yang gue denger ya, ini gue sorry nih kalau salah. Jadi kayak ada anak durhaka yang dikutuk jadi batu terus nangis. Oh berarti itu sama batu, kayak tempat gue itu batu gantung. Danau Toba. Nah itu batu itu tuh keluar air terus, bener-bener airnya keluar terus di sana. Sampai itu jalan batu dan timbun pakai aspal, itu airnya naik ke aspal. Gue liat emang lagi kering aja tuh basah bang, kayak bener-bener ada aliran air di sana. Gue entah nih, kalau gue mikirnya sekarang ini mungkin mata air yang kena aspal atau gimana gue nggak tahu. Nah di situ kita lari lagi bang. Pokoknya gue tuh lari kalau ada mobil lewat dari arah belakang gue nih, kan ada lampu tuh, gue lari. Jadi biar terang gitu kan, jadi gue lari gitu terus. Nah sampai di situ gue nyampe. Oh iya, pas di batu itu tuh ada suara kedengeran bocil nangis, tapi kita lari lagi dari sana. Gue ditinggal lagi sama temen gue, kan anjing. Terus akhirnya habis dari situ. Nah, gue balik ke rumah, gue ceritain semuanya ke nyokap gue kan. Terus itu bener-bener yang tadinya nyokap, dia mah tipikal nyokap bokap gue tuh memang gak pernah main tangan sama gue. Tapi pas di situ nyokap gue tuh bener-bener nampar gue di situ. Karena goblok. Untung orang gue selamat. Kenapa lo lakuin kayak gitu? Iya. Oh karena ada kemungkinan nggak selamat dari situ. Iya kan, om gue ini adalah salah satu petinggi desa di sana kan. Jadi dipanggil semuanya, anak-anaknya tuh pengen ditampar-tamparin bang, temen-temen gue mau bang.
sampai kan tadi lu bilang gara-gara itu portal kebuka segala macam gitu, dan itu yang gue rasain sampai sekarang. Dan gue termasuk yang sama kayak Bang Panji, gue skeptis juga gara-gara hal kayak gitu. Gue emang gak percaya, karena yang bikin gue gak percaya adalah kenapa di setiap negara tuh beda-beda setannya. Itu udah gak masuk akal menurut gue. Jadi gue gak percaya gara-gara itu. Tapi ada satu kejadian ketika gue pulang ke Jakarta, gue kan mondok nih bang ya 6 tahun. Gue pulang pesantren 6 tahun. Jadi pas gue di akhir SMA itu, kayak kelas 2 SMA itu, gue ada ngejagain temen gue sakit. Sakit apa? Dia sakit apa ya, tipes kayaknya bang. Dan dia mau dibawa balik sama nyokapnya ke rumah. Jadi gue yang jagain. Pas banget gue itu lagi ada piket. Jadi kalau piket di pondok itu, lu nggak libur sekolah hari itu sampai bersih pondok dari pagi sampai maghrib. Nah jadi itu gue dijagain orang sakit segala macam, gue tugas nih. Nah gue bagian tugas dijagain temen gue sakit. Jadi kamar gue itu isinya tuh 40 orang, kapasitas 40 orang, dan itu ada lemari sendiri. Nah lemari sendiri itu nanti di belakang itu dibikin skatnya itu gunanya buat naruh numpuk koper-koper orang di sana, koper-koper santri-santri lah yang di kamar itu. Nah ada space dikit buat orang tidur, biasanya dipakai buat madol, buat gak lu madol sholat. dulu lah dulu ya. Buat gak sholat gitu bang, buat gak sholat. Nah atau nggak buat sholat atau nggak buat nggak ngaji gitu guys. Nah temen gua karena waktu itu ruangan yang mau gue bersihin, gue pindahin tidur di sana dulu. Itu selepas asar, soalnya maghrib tuh nyokapnya kata nyampe. Udah gue tidurin di sana, dan temen gue ini Lu tidurin. enggak, gue suruh tidur di sana. Tadi bahasanya ditidurin, Nggak makanya mungkin, gue soalnya tidurin. Bang. Aduh. Agak ngeri juga ya kan. Iya. Gitu. Masih berfungsi barang itu kan. masih gini-gini. Nah di situ lanjut, jadi posisinya tuh gue jagain sendiri. Temen gue ini karena udah gimana sih bang, kalau orang sakit pasti kalau mau pasti gimana bau atau gimana gitu kan, karena gak mandi gitu, udah 3 hari gak mandi. Akhirnya pas nyokapnya mau nyampe itu gue bilang, lu mending mandi dulu aja, kayak udah aman deh, ntar aja gue masih pusing katanya gitu. Gue pergilah ngambil makan bang. Pas gue balik ngambil makan, jadi gimana sih, gue lagi prepare mau ngambil makan, mau turun ke lantai bawah, jadi temen gue tiba-tiba berdiri. Dia bilang, kayaknya gue gak mandi deh, gue di sini aja deh ya, gitu. Ya, duduk di sana. Nah pas dia ada tidur lagi, pas gue pulang pas gue balik dari ngambil makan, tiba-tiba nih temen gue tuh teriak bang dari kamar mandi, dari kamar mandi. Gue bilang, lah tadi dia bilang nggak mandi, tapi kenapa mandi gitu? Oh mungkin udah sehat nih badan. Gua kamar mandi, dia bilang, tolong dong ambilin handuk gua. Dia bilang kayak gitu. Handuk gua ketinggalan. Berarti siapa dong yang lu? Gua tuh ngiranya dia mandi bang, kan? Oh mungkin mandi, karena gua nggak ngecek kan ketutupan skat. Terus? Ambil handuk gua kata gitu. Udah gua ambilin. Nah ternyata pas gua ngambilin itu gimana ya? Jadi jemur handuk itu tuh di belakang skat itu bang. Karena kalau gua ngambil handuk kelihatan dong ada orang apa kagak. Dia lagi tidur di sana anjing. Oh berarti siapa dong yang mandi nih? Gua nggak tahu yang mana yang benar. Nah tapi posisinya pas itu gua kebingungan banget. Ini nih, jadi dia tidur nih, kepalanya ini di atasnya tuh tumpukan koper. Itu mau jatuh bang tumpukan kopernya. Ketahan alhamdulillah lagi ke tangan gua. Nah buat di situ gua mikir mungkin ini orang mungkin nggak tahu ini siapa mau ngingetin gua kalau seandainya mau ada kejadian yang gak enak di temen gua, kayak ketimpa koper kepalanya gitu. Niat baik juga lah ya, di situ. Nah itu gue takut banget bang di situ. Langsung tapi gue berusaha rasional, tapi yang kayak tadi Bang Panji bilang, yang nggak bisa dilogikain adalah siapa yang ngomong sama gue di kamar mandi dan siapa yang manggil gue. Sampai gue ngerasain, dan sampai saat ini juga gue masih skeptis sama hal kayak gitu. Sama satu lagi ada cerita di balik lagi ke desa gue itu, jadi di mau ke arah bukit di dekat desa gue itu ada namanya masjid tua, dan itu ceritanya gini bang, anehnya masjid itu zaman dulu setelah dibangun 3 hari kemudian masjidnya hilang. Tapi udah jadi nih bangunan masjid hilang bang. Ada lagi dengan sendirinya? Enggak ada sampai sekarang. Jadi
Ada bang, pelang di sawah tuh ada pelangnya Masjid Tua. Oh. Mas Haji itu tuh ada pelangnya. Pelangnya ada. Pelangnya ada, jalannya Bangunannya nggak bagus. ada. Bangunannya nggak ada, tapi lantainya ada. Gimana tuh bang? Sampai sekarang. Sampai sekarang. Kalau nanti mungkin nanti ada fotonya deh, gue liatin. Ini gue serius, sumpah nggak bohong bang. Nah itu Oh berarti yang tadi bohong. nggak Oh, dong. gue pikir. Nggak, Terus? kan nggak masuk akal aja gitu Ah. menurut gua. Kalau emang seandainya bangunan nggak jadi, pasti ada bekas-bekas bangunan nggak jadi deh. Ah. Ini bener-bener bersih, cuma lantainya doang. Kayak bangunannya hilang gitu, cuma lantainya doang. Tapi juga ya. Jadi dibangun di sana 3 hari kemudian pas orang-orang tidur mau sholat subuh, orang-orang kaget kok hilang. Iya, kok hilang? Kok bisa? Bisa lah. Sampai sekarang. Sampai sekarang bang. Jadi cuma sisa bangunannya doang. Cuma sisa, bangunan. apa? Sisa pelang di Pelang doang tuh, depannya masjid tuh. sama lantainya doang. Tiang-tiangnya Nggak ada. Emang nggak jadi dibangun kan? Kalau nggak jadi dibangun tuh ada ininya bang, nggak mungkin di lantai duluan. tapi jalan ke masjidnya Ada, bagus. Kayaknya kontraktornya dulu korupsi. Bisa jadi, Oh. tapi logikanya kalau gua kan anak sipil nih, Oh. nggak mungkin bangun bangunan dari lantai duluan dipasang. terserah gaya baru. Gitu. Ya itu cerita-cerita di kampung nyokap gua. Kalau di kampung bokap gua sih karena kota ya, jadi gua nggak pernah dengar apa-apa gitu di sana. Gitu. Tapi ya cukup Oke. kaget juga sih gua tahu cerita masjid tadi itu. Menarik. Serem juga ya. Kan masjid gue masih penasaran. Itu masih ada bang ceritanya kayak gitu bang. Ini sama temen gue juga bang. Temen gue sekarang lagi santren dia bang. Mungkin kalau ada orangnya anjing kali ini orang. Memang anjing gue rasa bang orangnya. Jadi dulu di kampung gue itu sering orang bunuh diri. Karena Gue nggak tahu karena adalah putus cinta. Dan itu bunuh diri ini tuh masih anak-anak gadis bang. oh yang bunuh ini perempuan. Iya perempuan. Laki-lakinya enggak. Penyebabnya. Enggak. Penyebab Itu putus gua nggak cinta tahu. kan laki-laki Iya. tuh. Nah jadi Kalau dia ngomong kamu mati aku mati setiap bareng siapa deh. yang bunuh diri. Berarti ada cewek jadi korban lo. Lu putusin dia bunuh diri. Ya. Katanya di kampung lu gimana itu sih? ralat itu ya, gue nggak pernah pacaran gua. Waduh, masa? Oh nggak pernah. Bang. Benar. Gua cowok paling baik gua. Kalau Kenapa rental, enggak pernah Hah? pacaran? kalau rental, Biasa rental mobil. Enggak, lu rental kenapa sebulan. enggak pacaran karena enggak doyan perempuan? Bukannya nggak doyan, Nah, Bang. terus? Aku nggak mau menyakiti hati wanita. Oh, Kasih. begitu. Bener tuh. Bener. Itu Iya. dari hati paling dalam itu. Tadi mendengar rental ngomong Iya ya. Aduh. Nah jadi setiap siapa yang bunuh diri dulu di kampung gue itu bang, ada mungkin di situ dibilang dari temen gue bang, depan rumah gue juga lah dulu dia bilang ada yang ngumpulin bang, siapa yang bunuh diri ini ada yang ngumpulin. Jadi arwah-arwah dia itu Ditumpulin. Jadi untuk satu. nyari tumbal lagi. Jadi Buat teman- apa tumbalnya? untuk bunuh diri bang. Ini dikumpulin nih. Misalkan Untuk nyari untuk orang untuk bunuh diri lagi. Ya terus sampai berapa banyak dan untuk apa? Gua nggak tahu bang untuk sampai berapa banyaknya di situnya. Tapi gua di situnya sini orang pada kemasukan bang. Dan yang kemasukan ini, nah temen gue ini udah kayak saudara lah bang. Lu Adik, nganggapnya begitu, dia belum tentu dong. nggak tahu. cara ngetes. Kayaknya gue kebanyakan kayak gitu nganggap Oh, semua iya. orang bersaudara Oh, ya iya, kan. iya, iya, Tapi gue oke. disikut dari belakang memang anjing. Cara ngetesnya tuh pinjam 100. Hah? Aduh. Gua kasih. Gua kasih kalau pinjam 100 tapi minta usus musat. Oke, terus Nah, jadi yang tinggal bunuh diri ini bang, jadi minum kalau dibilang racun untuk Tikus. sawah kayak gitu, obat-obat sawah kayak Oh, gitu. hama-hama. Jadi itu juga. Nah, temen gue ini adeknya temen yang meninggal bang, yang bunuh diri. Jadi dimasukin semua temen-temennya untuk jadi dia mau lari ke tengah jalan bang, untuk nabrakin diri dia ke mobil. Nah. mau tabrak. Karena kan pada ditahan langsung bang. Makanya gue selalu takutnya orang kemasukan itu bisa gila sama kayak gitu bang, nyari pokoknya memang mau nyakitin diri dia sendiri. Itu Sampai sekarang tuh. nggak, sekarang nggak lagi bang, karena gue nggak di sana lagi kan. Oh, maksudnya setelah lu kesini gitu. Setelah sebelum gue pas mau gue kesini juga masih kayak gitu bang, masih ada yang Berarti kemungkinan kemasukan sekarang masih terjadi ya. bisa. Nah pas udah kemasukan adalah temen gue yang depan rumah gue ini pinter bang dia untuk ngobatin yang kayak gitunya.
karena dulu dibilang di situnya ya mungkin kalau gua salah ya mohon maaf. Dibilang orang tua dari situnya dulu jadi kakek dia yang bawa agama muslim ke kampung itu, makanya dia adalah untuk bisa ngobatin kayak gitu. Dialah yang ngobatin terus. Nah, temen gua ini pas kemasukan adeknya gua masih di situ bang. Ngapain lu di situ? Gua ngeliat di situnya, akhirnya gue bilang udahlah gue pulang, gue mandi pulang ke rumah. Itu habis maghrib gue pulang. Nah almarhum bokap nelpon bahwa tadinya kan adiknya yang kemasukan bang. Nah sekarang dibilang teman gue ini kemasukan abangnya bang. Nah gue mikirnya nggak mungkin gue tadi di situnya bareng sama dia masih keadaan fit aja, karena gue pikirnya kalau orang kemasukan itu kan badan dia mungkin kali yang nggak fit ya. Nah ini badannya fit aja bang, badan dia fit kayak gitu aja. Nah gue pas balik ke rumah itu ditelepon sama almarhum bokap, nih dia kemasukan. Nah itu nggak jelas lah kemasukan tahap apa malu apa yang kayak gitu nih. Gue dateng, pas gue datang itu lagi diobatin bang, lagi diobatin. Nah gue bilang muka pucat pas gue bilang ini orang kayaknya nggak kemasukan dah. Nah di situ semua kayaknya kayak dukun itu udah datang bang di situ, keluar gue bilang kayak gitu. Dari situ teman gue ini kemasukan, gue datang pokoknya semua dukun di situ. Nah jadi yang depan rumah gue ini udah pulang bang, karena adiknya udah sembuh. Nah tiba-tiba bangnya lah yang kemasukan di situnya. Nah, pas di situ gue datang bang, dukun itu udah lah di situ ngobatin. Nah pas gue datang gue deketin bang, dibilang ini kemasukan. Jadi ada satu posisi dia minta rokok bang, pas dia minta rokok itu dilepasin bang, dia ngerokok di situ. Gue samperin, lu kemasukan apa ketinggian? Gue bilang ketinggian. Dia bilang kayak gitu. Si Gue kira serius anjing. babi.